Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Ngopi Departemen Kastrat BEM FIPA 2021. Saya Kukun. Di sini sebagai host yang akan ditemani oleh rekan saya Mas Diki. Mungkin Mas Diki bisa saya hello dulu, Mas. Oke, selamat pagi semua. Ya, sebelumnya aku mau jelasin nih, ngopi itu apa sih? Nah, ngopi ini adalah singkatan dari ngobrol santai perkara isu. Nah, isu-isu yang akan dibahas kali ini yaitu isu yang sedang hot di kalangan publik. Apa sih isunya? Penasaran kan? Nah, makanya tetap stay tune di podcast Ngopi. Nah, ngobrol terkait isu kami ditemani oleh dua orang-orang penting di FIPA. Nah, di sini kami hadirkan Ketua BPM FIPA 2021. Nah, selamat datang Mas Lukman. Halo Kun. Iya. Nah, kami juga menghadirkan Mawapres FIPA. Selamat datang Mas Nabil. Saya hello dulu Mas. Selamat datang. Iya. Halo Kun. Oke. Nah, tema yang akan kita bahas kali ini merupakan masalah yang sering dialami saat kuliah online berlangsung. Di mana banyak sekali terjadi di kalangan kaum muda Indonesia yang kurang termotivasi dan menjadi kurang kritis terhadap keadaan sekitar. Nah, kuliah online ini pun membuat mahasiswa dituntut untuk belajar sendiri dari media-media di internet, di mana mahasiswa yang kurang dalam memproteksi diri dapat terpengaruh aliran akan ajaran yang masih belum benar kejelasannya. Nah, di sini kita akan berdiskusi santai terkait isu tersebut. Nah, sebelum itu gimana Mas Lukman? Gimana sih kabarnya? Baik Kun, lapar. Puasanya lapar ya? Kalau Mas Nabil sendiri gimana Mas puasanya? Alhamdulillah masih full. Gak mau kelan. Mas Lukman ini Mas, lagi di mana sekarang Mas? Di Jakarta. Oh, udah pulang Mas ya? Oke. Mas Nabil sendiri sekarang lagi di mana Mas? Di Jakarta atau di posisi rumah atau ngekos? Di Jember. Oh, di Jember ya? Di Pondok. Gimana Mas? Gimana perasaannya kuliah puasa kayak gini tapi lagi di luar rumah kayak gitu Mas? Kalau aku sendiri ya ini pertama kalinya aku puasa gak bareng keluarga gitu Mas. Jadi buat bangun sahur aja susah kayak gitu. Jadi itu Mas rasanya kayak ada yang kurang gitu. Kalau Mas Nabil gak ada yang bangunin ya? Iya. Kalau ya, makan itu sahur. Ya kalau aku sendiri ya gimana ya? Mungkin karena udah terbiasa ini. Udah 2 tahun lebih ya. Udah mau 3 tahun jadi udah jadi kebiasaan gitu. Suzu gitu. Biasa-biasa gitu aja gitu. Gak ada yang spesial atau apa. Iya Mas. Mungkin dari Mas Lukman sendiri Mas ya. Kan sebagai ketua BPM selama 4 bulan ini kan ini full online kan Mas ya. Mas Lukman. Gimana sih Mas perasaannya jadi ketua BPM selama online kayak gini? Gimana ya? Soalnya periode kemarin juga waktu jadi pengurus BPM kan online juga. Mungkin tantangannya pas jadi ketum ininya adalah ya ngatur internalnya pengurus-pengurus lain secara online juga. Terus ya itu kayak ngumpulin aspirasi dan lain-lain juga harus online. Tapi untungnya di tahun kemarin juga online jadi udah lumayan beradaptasi. Oke. Kalau Mas Nabil sendiri Mas, gimana Mas rasanya kan jadi Mawapres saat online kayak gini lah? Ada kendala gitu nggak Mas? Ya kalau aku sendiri sih kayak ngerasa ya mau gak mau tetap harus dijalani kan ya. Jadi bahkan mungkin ada positif negatifnya. Positifnya aku bisa kayak melaksanakan beberapa kegiatan dalam satu waktu sekaligus. Ya negatifnya ya mungkin karena tidak bertatap muka gitu ya. Kayak perkuliahan, kayak rapat atau mungkin kegiatan-kegiatan lain yang seharusnya tatap muka kan gak tatap muka jadi feel-nya tuh jadi kurang gitu. Itu aja sih negatifnya kalau yang di aku. Oke Mas ya. Mungkin mengenai isu-isu yang belakang ini kan Mas ya. Kan katanya bentar lagi bakal ada semester depan itu bakal jadi offline ya.
Kalau menurut Mas Lukman sendiri, itu menurut Mas Lukman lebih prefer kemana sih? Perkuliahan ini diadakan ke online atau offline? Kalau saya sendiri sih prefer offline ya pasti ya. Yang pasti kita kalau kuliah offline bisa ketemu di kelas, bisa lihat Nabi lagi, bisa lihat Ziki atau teman-teman sekelas lain seangkatan. Terus juga untuk misal perkuliahan tatap muka atau mata kuliah ketika belajar di kelas kan kalau kita ada yang tidak paham bisa langsung nanya, langsung melihat dosennya gitu. Terus nggak ada sambil rebahan juga kuliahnya, nggak sambil tutup kamera terus ambil makanan dan lain-lain kan ya enak offline sih. Terutama kalau offline ini enaknya yaitu ketemu sama teman-temannya, organisasinya juga pasti lebih enak lah kalau offline. Oke, Man. Mungkin ini, Man. Dari mungkin dari kamu sih setujunya offline sih. Tapi untuk adik-adik maba atau mahasiswa baru sendiri, kayaknya lebih suka itu online, Man. Karena kenapa ya? Yang pertama emang untuk oleh online sendiri, di mana kita kan nggak terlalu banyak yang kita keluarkan. Sedangkan apa ya? Nilai-nilai yang didapatkan itu lebih baik daripada kita offline gitu loh. Nah, kamu gimana? Menurutmu setuju nggak terkait itu? Kalau nilai kayaknya iya juga sih, lumayan pada ningkat juga ya semua ya, hampir semua ningkat semua. Tapi ya itu, oke lah kalau misal pada seneng karena hal itu. Tapi harus diingat juga kalau mahasiswa kan harus ada sosialisasinya gitu. Oh masa sama teman angkatan juga nggak ketemu. Terus juga keefektifan kita saat berorganisasi juga akan lebih efektif ketika ketemu gitu. Ngobrol langsung kalau ada permasalahan bisa diobrolin langsung. Kan kalau misal online kita tahu sendiri lah bisa banyak ada salah paham dan lain-lain. Kalau masalah perkuliahan iya sih nilai lebih bagus dan lain-lain. Tapi kalau saya sendiri prefer tetap tatap muka karena ya itu kita bisa ketemu teman sekelas, belajar bareng secara langsung, sosialisasinya lebih dapat, lebih dekat dan lain-lainnya sih. Mungkin Nabil gimana Bil? Oke. Nabil nih yang mahasiswa bertasi. Menurut Nabil sendiri ya, oke, menurut gimana? Menurut kamu? Ya kalau aku sendiri sih online itu ya bagus sih, soalnya kita kan memang udah memasuki era industri 4.0, jadi kita memang dituntut nih untuk eh, Internet of Things. Segalanya kalau bisa dibuat ya dalam ya online, dalam ya posisi online. Jadi secara produktivitas juga kalau online ya ya tadi kita bisa melakukan banyak hal dalam satu waktu, bisa sambil ngerjakan tugas lain, bisa sambil dengerin dosen. Kalau offline mungkin kan kalau kita sambil ngerjakan tugas sambil dengerin dosen kan khawatir perasaan mungkin buat dosennya. Kalau online kan nggak bakal ketahuan. Cuman untuk ya setuju sama Lukman sih, mau gak mau kita hidup di real life gitu, di kehidupan nyata gitu. Jadi kita tetap butuh sosialisasi dan segala macam. Jadi ya ada plus minus semua sih offline maupun online. Cuman kalau aku sendiri, kalau di produktivitas lebih enak ketika online. Kalau masalah feel yang didapat nih, walaupun tadi nilainya tinggi-tinggi dan segala macam, tetap lebih berkualitas kalau offline sih, kalau dari aku. Oh ya Mas, kan kalau online kayak gini kan dari maba-mabanya kan maba angkatan 2000 ya terutama ya. Itu kan nggak pernah ngerasain kuliah offline ya. Jadi selama 2 semester ini mabanya itu kuliah itu online. Nah, itu ada pengaruh nggak Mas terhadap sifat kritis mahasiswa? Kalau menurut Mas Lukman kayak gimana Mas? Kalau ada pengaruhnya nanti gitu ya, kan belum tahu juga nanti mahasiswa barunya ketika offline apakah akan tetap kritis dan lain-lain. Kalau ada pengaruhnya atau enggak mungkin belum tahu gitu ya. Soalnya belum lihat juga antar ketika offline mereka gimana. Tapi di beberapa mahasiswa baru seperti angkatan 20 dan lain-lain kalau dilihat dari ketika mereka mengikuti
Mawa gitu ya, salah satunya di jurusan Himatika yang saya tahu, ada beberapa dari mereka yang tetap kritis kok, tetap join juga banyak, tetap mempertanyakan hal-hal yang harus dipertanyakan. Terus untuk masalah perkuliahan kan saya juga sekarang menjadi asisten praktikum. Mereka tetap kritis kalau misal ada yang mereka tidak paham mereka tanyakan. Kalau di luar perkuliahan mereka juga nggak paham, mereka personal chat lewat saya, langsung nanya. Jadi mungkin untuk online ini masih ada beberapa mahasiswa yang emang tetap kritis, tetap fokus di perkuliahannya, juga fokus ke organisasi yang mereka ikutin, tahu permasalahan, terus ditanyakan. Gitu sih kalau menurut saya. Jadi ntar kalau pengaruhnya ke offline itu belum tahu juga karena ya itu offline-nya juga kan kita transisinya belum kita rasakan gitu. Gini man, kan dari kata-katamu tadi ya dikatakan kalau emang teman-teman dari Himatika itu kritis dalam apa ya perkuliahan mereka saling chat. Mungkin dari kamu nggak ngerasain nggak sih kayak mereka mereka itu kritisnya itu cuma sekedar di via internet dalam artian mereka kalau WA-an itu kritis, tapi misalkan mereka diajak tatap muka ketemu langsung mereka kayak lebih ngerasa apa ya malu kayak insecure nggak insecure sih lebih kayak rasa nggak bisa aktif seaktif di dunia internet itu ngaruh nggak sih sama kita di apa perkuliahan perkuliahan online ini ngaruh nggak dampaknya tuh seperti itu apa nggak? Ngaruh sih. Kalau kayak gitu ngaruh. Soalnya itu sebenarnya persoalannya bukan hanya persoalan mahasiswa baru ya. Itu juga persoalan kita semua yang dari offline ke online. Misal ketika offline ada orang yang biasanya diem aja, nggak pernah nanya, nggak kritis dan lain-lain. Ketika online karena tidak tatap muka, dia jadi berani menyatakan pendapat, dia jadi lebih berani kritik dan lain-lain. Itu sebenarnya persoalan bukan hanya persoalan untuk mahasiswa baru, tentu persoalan dari kita juga yang ada beberapa dari kita mahasiswa yang memang ketika tatap muka, ketika offline mereka nggak kritis gitu. Entah itu karena sifatnya atau bagaimana, jadi emang mereka lebih aktif atau lebih berani menyuarakan pendapatnya ketika online. Jadi ya itu sih menurut saya persoalan yang kayak gini tuh nggak cuman akan dihadapi sama mahasiswa baru sebenarnya. Persoalannya udah ada di kita sebelumnya dari transisi offline ke online. Nah, oke oke. Kalau dari Nabil sendiri pendapatan kamu gimana sih terkait kritis mahasiswa di online ini semakin meningkat atau menurun? Ya, jadi kan sifat kritis itu kan bentuk respon ya, respon kita terhadap sesuatu. Sedangkan respon terhadap sesuatu. Sedangkan sifat kritis itu biasanya dipengaruhi oleh tidak hanya what you think, tapi what you feel gitu. Kalau mungkin kalau online sama offline itu cara pandangnya itu beda gitu. Kalau online mungkin kita cara pandangnya itu ya sebatas apa yang kita lihat di layar gitu. Sedangkan kalau misalkan offline, kita itu bisa merasakan semuanya gitu, auranya dan hawanya segala macam. Jadi mungkin dari cara pandangnya itu jadi berbeda sehingga hasil kritisnya pun itu juga berbeda gitu ketika online dan offline. Entah itu lebih bagus mana, itu balik ke masing-masing sih. Kan memang ada beberapa orang yang prefer di online. Ada mereka itu yang ya tadi kritis pada saat online saja gitu. Ada orang yang lebih kritis pada saat tatap muka gitu. Dia itu lebih suka menyelesaikan suatu permasalahan langsung gitu, face to face gitu. Jadi langsung diselesaikan waktu itu. Jadi kalau itu balik ke orangnya sih. Cuman pasti berpengaruh dari cara pandang. Nah, berarti sama aja ya kayak menurut kalian berdua tetap walaupun online offline asalkan mereka itu punya kemampuan untuk kritis mau untuk tunjukkan diri ya kedua-duanya emang punya caranya mereka sendiri untuk menyampaikan. Nah, oke. Mungkin Kukun bisa menjelaskan dari Kukun sendiri untuk terkait maaf. Mungkin dari Kukun kan baru kan, angkatan baru. Mungkin Kukun Ya 2019 di sini.
Iya, aku dari 2019. Nah, kalau menurutku sendiri ya, kalau kritis enggaknya itu sebenarnya kalau kritis itu apa ya? Kalau maba menurutku kurang kurang kekritisannya gitu mas. Soalnya dari situ kan kuliah online itu kayak bener tadi gak ada feel-nya kayak gitu. Terus kalau organisasi gimana ya? Kalau gak ketemu langsung itu kita jadi gak bisa ngelihat untuk kritisnya itu kayak kurang gitu loh. Soalnya kan sebenarnya kalau untuk meningkatkan untuk kekritisannya itu bisa dilihat kalau kita tatap langsung kayak gitu. Terus bersosialisasi kayak ngomong sama sama ngomong ngomong langsung kayak gitu loh. Itu sifat kritisnya bisa di kalau online gini kalau lewat Zoom ya itu tadi kayak misal dari orangnya sendiri kalau emang nggak ada minat kuliah aja tinggal tidur gimana mau jadi kritis kayak gitu loh. Kalau menurutku gitu sih. Apalagi ya dari sini kan kebanyakan dosen-dosen di FIPA itu kan kayak kalau kuliah itu kan close camp gitu. Jadinya ya wis itu sifat kritisnya itu makin berkurang kalau menurutku dari maba. Aku juga mempunyai pandangan sih. Kalau misalnya kuliah online ini ya kembali ke siap masing-masing sih. Tapi pandanganku untuk kuliah online ini nggak apa ya bakal ngaruh ke mereka, di mana mereka itu untuk mendapatkan informasi itu jauh lebih daripada kita saat offline ya. Mereka mendapatkan informasi itu lebih sendirian gitu loh. Dimana kita itu dituntut untuk searching sendiri, mendapatkan informasi sendiri. Sedangkan kalau kita offline itu kita akan saling berkomunikasi. Nah, menurutku sendiri untuk cara berkomunikasi dengan orang lain pun itu meningkatkan sifat kritisnya kita. Apa ya? Kalau kita saat online gini, tentunya biasanya untuk menggali info, mestinya kita ke Google dan itu enggak semua info di Google pun enggak apa ya? Itu enggak masih bisa dikurang percaya sih untuk kejelasannya. Jadi kita masih butuh teman-teman untuk saling berdiskusi seperti ini, seperti teman-teman untuk saling menjelaskan. Mungkin dari misal kita ambil di Google dah satu tulisan di Google. Nah kita itu uh, ada dua orang baca tulisan Google yang sama, tapi memiliki privasi yang beda gitu. Jadi kalau kita kurangi untuk saling diskusi secara offline, mungkin bosku itu kurang mendapatkan itu sih kayak mungkin dari pandangan kedua orang tersebut yang sama artikelnya pun itu membuat mereka kayak kayak kurang tahu kayak kurang open minded terkait artikel itu. Jadi kalau ya wes yang mereka baca ya itu yang mereka tahu, gak dia tinggal mau tanya yang lain, tanya di sini, tanya sini. Sedangkan kalau kita offline gitu kan bisa dapat informasi dari teman. Nah, itu kita dari teman pun nanti bisa kayak interaksi dan interaksi pun nambah sifat kritisan mahasiswa sendiri. Itu saya kalau menurutku. Sama ini mungkin saya nambahin tadi ada poin bagus dari Ziki. Misal kita hanya baca-baca aja dari Google, jadi kita hanya satu sisi gitu dari sudut pandang kita, dari baca terus kita kasih respon. Mungkin ada satu kalimat yang saya ingat bagus gitu ya, ketika kita sering rajin membaca, cuman baca aja gitu ya, oke kita jadi pinter. Tapi ketika kita sudah membaca dan sering berdiskusi dengan orang lain, disitulah titik dimana kita bisa memahami dan bertoleransi kepada pemikiran orang lain. Mungkin itu poin penting kalau misalnya kita offline bisa berdiskusi dengan orang lain dan juga bisa memahami sudut pandang yang lainnya gitu. Nah, oke. Kan udah dapat poin penting di situ kan. Nah, menurut kalian ini sifat kritisnya mahasiswa itu apa sih seharusnya seperti itu? Emang mahasiswa sendiri itu emang disuruh untuk berpikir secara cerdas atau mahasiswa sendiri itu harus berinteraksi supaya mendapatkan dianggap itu mahasiswa itu kritis. Menurut kalian seperti apa? Mungkin Nabil sendiri untuk sifat kritis itu seperti apa sih? Ya, kalau sifat kritis dari mahasiswa itu ya bagaimana dia itu bisa melihat sesuatu, merespon dari sesuatu. Nah, dan memang kita itu dituntut untuk itu gitu. Apalagi kita kan orang eksak nih.
memang di beberapa hal kita memang apa ya, kalau di kepenulisan dan segala macam, kita memang harus punya latar belakang permasalahan gitu. Harus kritis di situ gitu. Kan salah satu bentuk kritis kita di latar belakang permasalahan tersebut. Ada permasalahan apa sih? Kemudian kita ngasih solusi kayak gimana sih? Nah, itu kita sebagai orang eksak itu sangat dituntut untuk hal itu gitu. Jadi kalau masalah kritis yang kayak gimana yuk, cara kita ini aja memandang suatu permasalahan secara keseluruhan, ya dan tadi itu tidak hanya what you think tapi what you feel juga gitu. Nah, oke. Jadi kalau menurut Nabil kan emang nggak sifat kritis kan balik ke dirinya sendiri ya. Mungkin dari Lukman sendiri ada tanggapan man, sifat kritis mahasiswa itu kayak gimana sih man? Sebenarnya poinnya itu dari Nabil. Sebenarnya sikap kritis itu respon gitu ya, respon dari kita. Misal ada permasalahan, respon kita ini mencari solusi dari permasalahan itu, kita tanggap atas ada permasalahan itu atau enggak gitu. Nah, ketika kita udah mulai peduli kalau misalnya tahu nih ada permasalahan di sini, terus kita cari solusi, itu udah masuk ke kritis gitu. Walaupun misal kita tahu aja permasalahannya. Menurut saya itu udah poin bagus lah setidaknya bagi mahasiswa tahu permasalahan lingkungan di sekitarnya. Kalau misal dilanjutkan lagi ke poin setelah tahu permasalahan dia mau mengulik-ngulik hingga mencari solusi, itu lebih bagus lagi gitu sebagai mahasiswa. Jadi sebenarnya kritis itu ya poin pentingnya. Nah, kata Nabil tadi, kita sebagai mahasiswa ketika kita mengetahui permasalahannya gitu. Nah, mengenai sifat kritis ya Mas, kan ini ada hubungannya sama aspirasi mahasiswa. Nah, menurut Mas Lukman sendiri kan yang dulunya BPM dan sekarang jadi ketua BPM ya. Aspirasi tahun lalu sama tahun kemarin itu gimana? Tahun kemarin sama tahun ini itu gimana sih Mas? Aspirasinya? Ada beberapa aspirasi yang masuk dan target yang dituju juga beragam gitu. Untuk saat ini sih, untuk BPM yang tahun ini aspirasi yang sudah masuk ya lumayan lah hitungannya. Mungkin kalau yang tahun kemarin Nabil gimana Bil? Iya, kalau tahun lalu sih banyak sih aspirasi dari mahasiswa, cuman ya permasalahan yang mereka sampaikan itu ya seputar masalah online ini, bagaimana KKN di kala pandemi yang back to village, bagaimana perkuliahannya, permasalahan-permasalahan selama perkuliahan, bagaimana penggunaan di blue button yang sering trouble dan segala macam. Permasalahan seputar itu sih kebanyakan ya. Walaupun memang ada beberapa aspirasi yang di luar itu seperti kondisi lapangan dan segala macam. Tapi yang menurut yang ku tahu menurut yang aku tahu kemarin itu kebanyakan ya permasalahan seputar perkuliahan online saja gitu. Ya mungkin kalau sekarang karena sudah terbiasa ya, mungkin jadi permasalahan tentang kuliah online itu tidak terlalu disorot sama mahasiswa. Kurang tahu juga ya kalau masalah itu. Mungkin dari Ziki sama Lukman ini lebih tahu kalau masalah itu. Kalau sekarang sebenarnya sama aja Bil. Ada beberapa yang masih mempermasalahkan tentang kuliah online. Tentunya kan tetap ada permasalahan yang baru gitu yang muncul ketika perkuliahan online. Tapi itu karena ini pengumpulan aspirasi yang baru, jadi ada beberapa aspirasi yang muncul lagi gitu di permukaan seperti penguatan lapangan. Terus kalau kemarin ini ada minta untuk BPM nambah inovasi gitu di penampungan aspirasi. Terus juga ada dari UKM yang kemarin itu kalau nggak salah, ini ada juga yang mempermasalahkan tentang kebijakan di Ormawa dan lain-lain. Jadi emang karena ini pengumpulan aspirasi yang baru, ada beberapa aspirasi yang lama maupun yang baru muncul ke permukaan gitu. Nah, sebenarnya sih untuk aspirasi sendiri karena kita udah mulai belajar ya terkait apa jenisnya terkait pelaksanaan online seperti ini, mungkin aspirasi sendiri ya bisa dikatakan untuk aspirasi ini tersampaikan dengan baik ke siap mahasiswa, tapi itu kendalanya ya sama kayak tadi yang kita udah bahas,
untuk kritisian mahasiswa itu kembali ke diri mereka sendiri. Mereka ya mungkin punya rasa untuk kritis, tapi di sisi lain mereka ya enggak belum bisa untuk mengekspresikan itu. Mungkin kita di kita udah menyiapkan wadah untuk aspirasi mereka, untuk menyampaikan aspirasi mereka, tapi gimana ya, dari mereka sendiri nggak untuk menyampaikan secara online atau gimana, itu mungkin terkesan untuk baru bagi mereka. Jadi mereka lebih suka yang lama atau segala macam. Jadi untuk aspirasi sendiri ya kembali ke untuk aspirasi yang bisa menampung kritisian mahasiswa itu enggak kembali ke mereka sendiri sih, nggak bisa dipukul rata mereka itu sudah kritis atau enggaknya. Jadi tapi aku sangat setuju untuk aspirasi ini emang dilakukan walaupun di kala pandemi ini bisa dikatakan dilakukan secara online sih emang perlu banget sih. Aku mau nanya coba, mungkin biar ada pandangan juga dari kalian, khususnya Kukun gitu ya, yang di adik tingkat gitu. Sebenarnya ini enggak sih, apa sih, ada yang kurang efektif gak dari pengumpulan aspirasinya? Misal, soalnya gimana sih biar kita dari BPM bikin mahasiswa lain itu tertarik atau ingin gitu mengisi aspirasi yang telah disediakan sama BPM? Kalau dari aku sendiri Mas ya, jujur mungkin aku baru tahu aspirasi itu baru waktu semester 3. Jadi mungkin di situ sih poin pentingnya itu, jadi kayak mungkin di tingkat untuk penyebarannya itu sih Mas. Soalnya waktu maba itu kayak aku sendiri kan kayak gimana ya, tadi itu kan aku juga kan waktu semester 2 itu kan transisi dari offline ke online. Nah di situ sebenarnya waktu offline ke online itu aku ngerasain kalau emang kayak aku jadi makin gak kritis kayak gitu loh Mas. Jadi kayak makin gak mau tahu sama kegiatan-kegiatan kampus kayak gitu. Jadi kayak lebih cuek gitu loh Mas jadinya. Jadi itu sih menurutku poinnya. Jadi mungkin penyebarannya lagi itu makin ditingkatkan kalau emang untuk sifat kritisnya. Terus mungkin juga dijelasin juga sama adik-adiknya nanti dari aspirasi ini masuk kemana sih gitu loh. Dari aspirasi ini nanti gimana menuju kemana, terus ini dibuat apa aspirasi kayak gitu. Mungkin adik-adiknya itu perlu edukasi buat kayak gitu. Jadi seperti itu sih kalau menurut Mas. Mungkin aku juga bisa nambahin ya, Man. Gimana ya? Untuk aspirasi sendiri mungkin kita bisa usulkan tema untuk aspirasi bulan ini itu apa. Soalnya untuk aspirasi yang gimana, kita minta aspirasi tapi nggak ada yang mau dibahas, jadi mereka itu nggak tahu mau apa yang mau disampaikan. Jadi mereka itu kayak nggak kurang nangkep, mau aspirasi, aku mau aspirasi apa ya ini. Yang mau sampaikan apa ya, mungkin kalau bisa dikasih tema, mungkin masih topik pembahasan kayak aspirasi bulan ini terkait kuliah online aja yang mau dibahas, ya mungkin mereka mau ngusulin sih, kayak nggak serandom kayak kita nyampein biasanya gitu sih. Gimana menurut kamu sih, tanggapan kamu gimana? Ya bagus sih, jadi di setiap bulan setidaknya ada fokus bahasan yang mahasiswa tahu gitu ingin menyampaikan aspirasi apa. Ya ditampung sih, ntar coba dibicarakan sama internal BPM. Dari Nabil ada saran nggak, Bil? Ya kalau dari aku yang aku tahu ya cuman ini aja, sosialisasi ke mahasiswanya. Soalnya ada beberapa mahasiswa yang memang masih belum tahu nih tentang aspirasi dari Kastra dan BPM. Jadi mungkin bahkan di pengurus Himafi itu ada beberapa ya yang belum paham nih tentang aspirasi, sistematikanya dan segala macam. Mungkin itu bisa dikoordinasikan lagi ya, antar ormawa lah, atau mungkin diadakan sosialisasi dengan mahasiswa juga, supaya mereka tuh tahu tuh aspirasi ini nanti buat apa, alurnya seperti apa dan segala macam. Itu aja sih kalau dari aku. Nah,
kan berhubungan sama sifat kritis kan Mas ya. Kan aku juga ngerasain kan Mas ya. Gimana sih sifat kritis, kurangnya sifat kritis itu waktu online kayak gitu. Menurut Masnya Mas, gimana sih Mas cara meningkatkan nih apa kekritisan mahasiswa, terutama mahasiswa baru kalau online kayak gini? Gimana mungkin dari Mas Lukman? Soalnya aku kayak ngerasa gitu, kayak kurang banget sifat kritis itu dari online gini. Ningkatin sikap kritis ya kalau online. Gimana ya? Kalau menurut aku mulai sama aja sebagai kayak offline. Mulai peka gitu sama permasalahan sekitar. Mulai peduli sama permasalahan sekitar. Kalau misalnya dalam lingkup organisasi dulu. Yang kalau aku kan sekarang BEM. Misal dalam BEM ini ada permasalahan apa, ada problem apa, Kukun peka, tahu gitu apa permasalahannya, dan lebih baik lagi ikut mencoba mencari solusinya, misal dalam internal kastrat mungkin dan lain-lain. Jadi diawali dari mulai peduli aja dulu sama permasalahan yang di sekitar kita gitu. Setelah itu langkah selanjutnya itu kalau misal bisa mulai mencari solusi, memecahkan masalahnya itu lebih bagus gitu. Kalau Mas Nabil Mas, gimana Mas? Ningkatin sikap kritis ya. Kalau Ya. dari aku sih, ya memang ini ya, beda mungkin ya cara pas waktu pengenalan tahunku sama maba mungkin beda ya. Kalau tahun lalu memang tahunku itu memang dituntut untuk dikasih permasalahan pada saat itu, disuruh menyelesaikan pada saat itu juga sama ini ya, sama komisi disiplin kalau nggak salah ya waktu itu. Nah itu kan kayak memaksa kita untuk berpikir cepat tepat gitu, dan juga dari jawaban kita itu tidak sembarang jawaban, tidak sembarang respon. Mereka itu juga mempertanyakan dari respon kita, itu sangat membantu gitu dalam sifat kritis mahasiswa. Cuman mungkin karena sekarang online dengan berbagai ya keterbatasannya, hal itu tidak dapat. Nah, gimana cara meningkatin sifat kritis? Ya mungkin sama kayak Lukman tadi, meningkatkan kepekaan pada permasalahan yang ada di lingkungan, atau mungkin persebaran informasi itu dibuat seluas-luasnya gitu, supaya mereka itu apa ya, kalau udah sering muncul di timeline, kadang orang kan juga bakal berpikir tuh, ada apa nih gitu. Kalau di TikTok mungkin kalau ada FYP itu orang kan bakal berpikir apa sih yang bikin unik dari ini gitu. Nah itu kan udah muncul sikap apa ya, kepekaan kita. Oh ternyata ada satu permasalahan. Oh dan ini. Nah itu mungkin salah satu apa ya, solusinya untuk meningkatkan sifat kritis mahasiswa baru. Nah, oke. Ada topik pembahasan yang seru nih dari Nabil terkait media pembelajaran ya. Mungkin dari Nabil sendiri, mungkin aku ya setuju dari Nabil kalau dari angkatan Nabil, aku dan Lukman itu untuk saat mabanya emang dituntut untuk menyikapi secara cepat tanggap dan baik gitu loh. Dan itu pun membuat aku ya emang untuk ke depan-depannya emang berani untuk berpikir lebih dalam sih daripada yang sebelumnya. Namun untuk yang maba dan kali ini kurang kayak gimana ya, kurang dirasanya itu kurang banget untuk mendapatkan perhatian seperti itu, perhatian seperti yang kita lakukan kemarin. Berarti menurut dari aku sendiri kan aku proses pembelajaran itu berpengaruh banget untuk meningkatkan kualitas untuk berpikir cerdas. Jadi di mana kita sendiri itu bukan hanya kita itu untuk kita nggak bisa apa ya, nggak bisa langsung maksudnya tersadarkan kalau nggak kita itu nggak ada sesuatu yang membuat kita tersadar gitu. Jadi saat kita untuk diberi sebuah studi kasus, untuk dibuat sebuah kita disuruh untuk apa ya, menyelesaikan cerita asal segalanya, mungkin itu akan membuat kita itu bakal berpikir lebih dalam lagi daripada sebelumnya.
Nah, mungkin dari tanggapan kalian itu setuju atau enggak? Menurut kalian proses pembelajaran itu benar-benar menentukan sifat kritisnya teman-teman yang lain atau emang benar-benar dari diri sendiri untuk tersadarkan untuk sadar akan kritis. Oh, aku ini udah mahasiswa, aku harus kritis atau emang kita harus mempunyai prosedur pelajaran supaya mahasiswa itu berpikir kritis kembali. Gimana? Ya kalau tidak aku memang faktor itu sangat berpengaruh ya. Soalnya ya proses pembelajaran, lingkungan dan segala macam itu kan yang membentuk pola pikir kita gitu. Ya balik lagi ke dua poin tadi, what you think sama what you feel gitu. Nah, beda orang yang memang dididik di lingkungan yang keras, tegas dan segala macam dalam menyikapi suatu permasalahan, bahkan ke detail pun dia itu bakal dipermasalahkan ya. Nah, sedangkan kalau orang yang penuh toleransi, dibesarkan di lingkungan yang ya adem ayem tentrem itu, ya mungkin dalam melihat suatu hal ya, ya biarkan, yang penting tidak ada masalah, yang penting mengalir saja gitu, ya udah tidak usah dipermasalahkan. Nah, itu sangat berpengaruh dari pola pikir kita dan juga berpengaruh pada sikap kritis kita. Bahkan walaupun sama-sama kritis, itu respon yang diberikan juga berbeda gitu. Berbeda orang yang dibesarkan dari lingkungan yang memang tegas, keras dan segala macam dengan orang yang dibesarkan dari lingkungan yang adem ayem tentrem gitu. Nah, ya itu sih. Setuju banget sih sama itu. Memang ada faktor lain gitu. Ya memang ya tetap balik ke diri sendiri, cuman apa ya, faktor utamanya tetap diri sendiri, cuman faktor lain itu sangat berpengaruh juga gitu. Ya, aku juga setuju sih. Jadi namanya proses gitu ya. Faktor diri sendiri juga menentukan kita nih mau berproses atau enggak, kita mau terjun atau enggak, kita mau melakukan hal itu atau enggak. Jadi misal kalau kata Nabil ada dua orang yang berbeda di satu situasi, di mana satu situasi mungkin dia sudah merasa nyaman, tenang, tentram, tanpa memikirkan permasalahan yang ada, di situ peran diri sendiri muncul gitu. Dia mau mulai peka dengan permasalahan yang ada, mau mulai berproses gitu, seperti orang-orang berpengalaman lainnya lalu bisa menjadi kritis, menjadi aktivis, baik di luar kampus maupun di dalam kampus, itu jadi tanggung jawab diri sendiri gitu, untuk menentukan apakah kita nih mau nggak terjun untuk mulai berproses aja dulu, biar bisa sampai ke titik kita nih kritis gitu. Nah, Mas, mungkin mengenai sifat kritis ya yang katanya apa dari diri sendiri ya. Baru-baru ini sebenarnya ada kayak isu tentang terorisme. Isunya yaitu tentang penembakan di Mabes Polri di daerah Jakarta. Nah itu kan oleh kalau pelakunya itu sebenarnya itu dulu itu jadi mahasiswa yang di DO di semester 5 kayak gitu. Itu menurut sampean Mas ya, itu gimana sih mengenai apa kasus terorisme itu? Menurut Mas Lukman sendiri? Kasus terorisme ya salah sih, mau gimana pun juga kasus terorisme, mau kita pikirkan bagaimanapun itu tindakan yang salah ya. Mau itu backgroundnya mahasiswa, mau itu backgroundnya seperti apapun, tindakan terorisme ya nggak bisa kita benarkan gitu. Gimana pertanyaan selanjutnya kayak gimana? Dari Nabil mungkin Bil. Nah, masalah penembak itu kan mungkin juga bentuk respon ya pada suatu permasalahan. Kan kalau lihat di suratnya ya, itu dia itu kan menguak suatu permasalahan, kemudian dia itu memberi respon dengan cara menembak di Mabes Polri. Itu masuk kritis ya, cuman kelewat kritis mungkin ya. Kelewat kritis dia sampai ke bertindak. Ya seharusnya kan kalau kita sebagai mahasiswa itu eh, sifat kritis itu sebenarnya bukan dengan apa ya, bukan dengan kekerasan gitu. Jika kita ingin menyikapi sesuatu itu, ya bisa dengan beradu argumentasi lah. Ya mungkin
kemarin itu yang jadi permasalahan karena dia itu ya kurang menerima informasi secara luas gitu. Dia itu hanya menerima informasi dari sudut pandang tertentu dan itu terlalu keras sehingga menuntut dia itu untuk bersikap seperti itu. Ya, aku sih ya pribadi gak setuju sekali sama tindakan seperti itu. Soalnya ya di mahasiswa ya cara menyelesaikan sesuatu itu ya pakai otak bukan otot gitu. Apa-apa itu ya kita selesaikan secara diskusi, adu argumentasi gitu. Misalkan memang tidak setuju sama sesuatu, ya kita adu argumentasi melalui simposium, melalui seminar, melalui diskusi, debat dan segala macam. Kita punya caranya masing-masing. Tidak dengan cara kekerasan seperti itu. Itu bukan mahasiswa banget lah. Kalau kataku bukan cara mahasiswa banget itu. Tapi Yobil, kan kita pernah ada di fase di mana ada beberapa forum diskusi dilarang, ada beberapa tokoh pengamat dan lain-lain masuk universitas dilarang. Itu gimana, Bil? Iya. Kalau itu sih, kalau yang berdasarkan hasil pengamatanku itu lebih ke politis sih. Lebih ke politis. Ya itu juga kurang dibenarkan ya. Ya pokoknya apapun itu, apapun kalau sudah tidak proporsional itu udah salah gitu. Kritis terlalu kritis juga salah. Politis itu boleh bahkan mungkin benar, tapi kalau misalkan terlalu dibuat politis, dipolitisasi, bahkan dipolitisasi itu salah aja dan juga bukan tempatnya gitu. Ruang akademik itu dipolitisasi itu bukan tempatnya, bukan ruangnya gitu. Ya Nah, mungkin oke. ya, Oke, lanjut ya, Vin. ya ini mungkin dari teman-teman BEM. Soalnya kan ini Sebenarnya berhadapan langsung sama mahasiswa, jadi mungkin lebih tahu nih tentang mahasiswa. Hal-hal tersebut itu kaitannya dengan mahasiswa itu seperti apa? Nah, sebenarnya gini, Bil. Untuk terorisme di mahasiswa sendiri, kita nggak bisa apa ya? Untuk sebenarnya ajaran radikal ya yang ada di mahasiswa ya. Kita memang nggak bisa harus menutup mata terkait ada atau tidaknya ajaran radikal. Walaupun kita bisa berasumsi, misalkan di MIPA nggak ada ajaran radikal, kita bisa-bisa kecolongan kalau emang kita tetap terus berpikiran seperti itu. Jadi menurut aku sih untuk ajaran-ajaran radikal di mahasiswa sendiri sampai membuat mahasiswa tersebut masuk jaringan terorisme itu sebenarnya kita memang perlu untuk memproteksi diri. Jadi pertama kita harus benar apa ya dalam artian untuk mendapatkan suatu informasi itu harus benar sumbernya dan percaya. Kita pun butuh, nah itu yang menjadi penting itu kita masih butuh orang lain untuk terus berdiskusi, untuk saling mengingatkan kita. Setidaknya kita itu walaupun kita mendapat informasi, kita bisa sharing antar sesama teman. Nah, ini informasi benar apa enggak? Misal dari teman yang lain dapatnya gimana, benar atau enggak? Nah itu yang gimana ya? Menurutku ada yang berkurang di situnya. Dimana kita saat online ini untuk saling berinteraksi satu sama lain itu kurang dan itu membuat kita itu mendapatkan informasi yang secara random di internet itu nggak bisa apa ya informasinya itu sendiri ya, untuk sumber-sumbernya kurang jelas kan. Jadi untuk info-infonya sendiri bisa dari info yang sama bisa itu diubah bahasanya pun itu sudah merubah arti. Nah itu kalau kita nggak bisa memproteksi akan kebenaran, kita pun masih bisa berdiskusi dengan lain. Tapi untuk di online sendiri itu kurang untuk berdiskusinya. Jadi seperti kata Nabil, kita bisa mengiyakan suatu informasi di internet kalau kurang berinteraksi seperti itu untuk masalah-masalah di internet, berita di internet langsung diiyakan, dibenarkan dan itu langsung diterima tanpa harus direspon. Nah, itu menurutku saya. Terus mungkin pendapat kalian tuh gimana? Kalau dari kalian itu di kuliah online seperti ini itu progres untuk terpapar radikal itu
itu lebih tinggi daripada pas online. Setuju atau enggak? Mungkin ada pendapat lain dari yang pernyataanku tadi. Mungkin ini ya, sekaligus aku mau nanya nih. Lah, lantas gimana dengan orang yang bersifat konservatif itu? Kan masalah radikalisme, masalah terorisme itu permasalahan kita bersama ya. Memang harus kita selesaikan secara bersama-sama gitu. Kita sebagai lingkungan, ya kan kita kan sebagai temannya orang yang bersangkutan, misal nih ada si A, kita sebagai teman, kita sebagai lingkungan kan juga punya pengaruh nih buat si dia gitu. Nah, kita sebagai lingkungan yang baik itu kan kadang harus kayak memberikan informasi yang baik dan benar mengenai misalkan dia tuh berpikir terlalu ngarah ke sini nih gitu. Kayaknya udah arah-arahnya tuh ke radikal, terlalu keras nih merespon sesuatu. Nah, tapi si dia-nya tuh bersifat konservatif gitu, menutup diri pada suatu hal gitu. Nah, itu kalau dari Ziki. Nah, oke. Sebenarnya untuk apa ya? Untuk sifat untuk seseorang menutup diri dari Sendiri pergaulan. atau dari Nah, untuk kalangan mahasiswa yang menutup diri, nggak mau berinteraksi dengan teman-teman lain, itu sebenarnya kita nggak bisa apa ya? Untuk aku sendiri, misalkan ada temanku yang seperti itu nih, aku sendiri itu nggak dalam kata lain ya emang mau bisa setidaknya itu mengajak berbicara atau segala macam. Jadi nggak terlalu dia itu merasa sendirian. Aku mikirnya yang aku pikirkan bahwasanya dia itu terlalu sendirian sih sampai dia itu berani berspekulasi seperti ajarannya itu benar. Jadi nggak mau berinteraksi sama lain itu sifat dia emang sifat dia, tapi kita bisa saling berinteraksi dari situ. Nah, misalkan dia menutup diri akan terkait ajarannya, jadi dia nggak mau ngomong. Sepertinya ya itu tadi, selain kita itu berinteraksi, tetap kita harus ada suatu sumber atau edukasi yang kita pegang dan itu benar. Misalkan kalau di ajaran Islam sih Al-Quran, emang seperti itu kan. Kalau mungkin di acara-acara lain mungkin punya satu pegangan yang memang dikhususkan nggak dan itu pun benar acaranya, nggak ada acara-acara gitu. Mungkin kalau emang sudah berpegangan seperti itu pun di dalam aku yakin sekali di setiap ajaran beragama itu tidak apa ya tidak pernah mengajarkan untuk saling menjatuhkan, tidak saling mengajarkan untuk saling saling menjatuhkan, saling meneror sampai meneror seperti itu untuk ke acara yang lain. Itu sih. Jadi proteksi itu diri penting dan itu kita tetap saling harus bersosialisasi sama yang lain. Kalau menurutku ya mengenai kayak menutup diri kayak tadi ya. Sebenarnya untuk menutup diri kayak gitu itu di online kayak gini itu sebenarnya biar menutup diri sebenarnya kayak orang ya kan sebenarnya walaupun menutup diri sebenarnya kayak informasi-informasi itu masih kayak masuk gitu mas. Terus ya biarpun menutup diri kan ada banyak informasi-informasi yang masuk kayak mungkin kan kalau orang menutup diri itu tak ke sosmed kayak gitu. Jadi mungkin deh menurutku biarpun orang itu kayak gak keluar rumah tapi kalau emang masih buka HP terus masih buka sosmed itu kayak kemungkinan terpapar radiasinya itu makin gede. Nah, kayak gitu. Apalagi kayak misal kemarin itu contohnya itu surat wasiat yang disebarkan kayak gitu. Itu sebenarnya kan kalau menurutku ya secara gak langsung itu kan kayak kita dengan disebarkannya surat wasiat itu kan kayak mungkin malah mereka itu menyebarkan ajarannya gitu loh. Jadinya biarpun kalian memproteksi kita sendiri, memproteksi diri, tapi kalau emang beritanya itu yang masuk kayak gitu semua, itu menurutku kemungkinan terpapar radikalisme itu ya tetap aja mas, kayak gitu. Biarpun online sama offline. Malah mungkin menurutku mas lebih gedean online, soalnya informasi melalui online itu cepet banget, gitu sih. Sebenarnya pemikiran radikal itu bisa muncul kapan aja ya. Bisa aja nih kita sekarang Nabil lagi diem lagi duduk itu
ngelihat kondisi negara, ngelihat kondisi FMIPA lagi nggak bagus, tiba-tiba kepikiran ini kayaknya bentuk negara lain kayaknya bagus nih. Kepikiran kebersihan aja kan sebenarnya bisa kayak gitu. Nah sebenarnya persoalannya untuk ngebantah pemikiran Nabil itu seperti apa? Jadi misal satu ada satu orang atau beberapa kelompok yang punya pemikiran radikal yang bertentangan dengan kita. Sebenarnya PR-nya juga ada di kita. Argumen apa dari kita yang bisa membantah argumen pemikiran radikal mereka gitu. Kita siap atau enggak dengan argumen kita. Kalau misalnya kita punya argumen yang kuat, punya punya pemikiran yang kuat juga, ketika kita discuss, mereka juga sadar nantinya gitu. Terus masuk lagi ke yang tadi, konservatif gitu, orangnya penutup dan lain-lain. Mungkin masuk ke yang kita bicarakan sebelumnya tadi. Kalau misal orang itu cuman rajin baca tanpa sosialisasi, ya dia hanya pintar aja gitu, wawasannya luas aja. Tapi kalau ditambah discuss dan bersosialisasi dengan yang lain, kita bisa bertoleransi dengan sudut pandang orang lain yang berbeda gitu. Nah, di situ poin toleransinya juga bisa membuat kita menahan diri gitu. Kalau misal ada yang berbeda dari kita, nggak langsung kita bantai, nggak langsung kita kerasin, nggak langsung kita jelek-jelekin dan lain-lain. Kalau saya sendiri waktu offline punya kebiasaan, misal saya tahu teman saya ini ada sudut pandangnya yang berbeda dari saya gitu. Biasanya saya deketin langsung ketemuin, nggak langsung terus saya ngobrol kenapa sih bisa pemikirannya seperti itu, berbeda, ngobrol-ngobrol ya akhirnya juga saling paham gitu, kenapa mereka pemikirannya seperti itu, mereka juga tahu kenapa pemikiran saya seperti ini. Nah di situ akhirnya walaupun kita berbeda pendapat, ketika ngobrol sering debat ya kita tetap berteman gitu, tetap berkawan gitu sih kalau dari aku. Oh ya, boleh nih, masih boleh sih sama aku. Boleh, Ini boleh, aku gak apa-apa. ya, nangkep poin penting nih dari yang disampaikan Ziki tadi, masalah kita harus berpegang pada suatu hal yang benar gitu. Nah, mereka pun orang yang radikalisme, orang yang terorisme tuh, ya pastinya mereka tuh ngerasa benar sendiri gitu. Itu kan respon dia terhadap sesuatu, menganggap suatu hal itu salah gitu. Cuman mungkin responnya kurang tepat gitu. Nah, sedangkan sekarang kan banyak informasi masuk, terutama online seperti yang dikatakan sama Kukun tadi, sampai kita itu kadang sulit untuk mengontrol gitu. Nah, kalau dari kita sendiri gitu, kayak apa ya, pencegahan dini gitu. Bagaimana sih cara kita itu memilih informasi? Kalau dari teman-teman, bagaimana sih teman-teman ini memilih informasi sampai tahu kalau informasi itu benar atau salah gitu seperti itu. Sedangkan kan kalau di kita sendiri kan kebenaran itu ya kalau kata Einstein itu kan ruang dan waktu itu relatif. Nah, segala sesuatu yang berkaitan sama ruang dan waktu termasuk kebenaran itu juga relatif. Kebenaran menurutku sama kebenaran yang dipahami sama Lukman itu beda gitu. Bahkan sama orang yang radikal sekalipun itu punya sudut pandang kebenaran masing-masing gitu. Jalanku ini udah benar, jalan jihad gitu dan segala macam lah. Nah, dari teman-teman sendiri cara mengatasi itu sebagai pencegahan dini sebelum masuk ke sana gitu, itu seperti apa? Gitu? Mungkin dari Lukman dulu. Gimana Luk? Kalau aku nih ya, yang pasti nggak terlalu cepat merespon. Soalnya ketika kita sudah membaca, ketika kita dapat suatu berita atau apa yang belum tentu benar, itu kita nggak seharusnya dengan cepat merespon itu gitu. Dari kita kan sebagai mahasiswa gitu ya, untuk mengetahui fakta yang ada, untuk menyusun persoalan yang ada, kita perlu data-data fakta-fakta yang aktual juga, nggak cuma satu pasti kan, pasti banyak dan lain-lainnya. Nah, respon yang terlalu cepat itu bisa menimbulkan permasalahan baru justru. Ketika kita membaca atau mendapatkan informasi yang ada, lebih baik kita cari dulu informasi lainnya kalau misalnya kita peduli ya gitu ya, kita kritis, kita cari respon lainnya, kita cari informasi lainnya, ataupun kita tanya ke yang lebih berpengalaman, entah itu orang tua kita, entah itu dosen, entah itu teman-teman kita yang mungkin sudah pengalamannya lebih tinggi, entah itu cutting atau orang-orang yang
berorganisasi di ekstra, di intra juga. Jadi setidaknya ketika kita ingin merespon, respon kita itu nggak cuma dari bacaan satu aja, ataupun nggak cuma dari otak kita aja gitu. Sehingga respon yang kita keluarkan itu dari beberapa banyak bacaan dan dari beberapa diskusi yang telah kita lakukan, entah itu bersama orang tua tentunya yang penting, entah itu bersama dosen, entah itu bersama teman-teman kita yang punya pengalaman yang lebih baik. Oke, mungkin dari Oh, aku the- sendiri. iya. Oke, dari aku sendiri untuk mencari sebuah kebenaran itu sebenarnya bukan hal yang benar-benar untuk satu. Misalnya nih, teman-teman yang lain itu punya uh, apa pilihan mereka untuk yang mana yang benar, mana yang salah, mana yang benar, mana yang salah, mana yang benar, mana yang salah. Terus untuk menurutku untuk mendapatkan sebuah kebenaran dari teman-teman yang lain itu seperti apa dan itu gimana untuk yang mereka katakan itu benar itu kita anggap salah. Sebenarnya dari sisi lain itu ya Bil, kebenaran di sini itu sebenarnya seperti apa yang harus kita utamakan. Nah itu kebenaran itu yang emang benar kita punya satu pandangan terkait itu kita akan apa ya setelah ini kita setelah melakukan hal ini kita akan mendapatkan pahala banyak misalkan setelah melakukan jihad kita akan melakukan pahala banyak tapi tetap di sini kita itu saling bertoleransi dan saling toleransi. Nah sedang banyak orang di sini juga yang memiliki pandangan berbeda-beda. Nah itu kenapa kita nggak harus untuk pandangan kita itu apa ya bukan hanya kita itu berpandangan satu yang benar apa yang kita benar tapi kita harus menghargai pandangan orang lain juga terkait pandangan orang lain itu benar atau enggak. Nah saat kita itu menghargai orang lain kita itu misalkan pandangan ini benar tapi kita juga menghargai orang lain itu punya pandangan yang benar. Nah di situ pun menurutku bisa mengurangi rasa untuk radikalisme dan rasa untuk menteror orang lain. Karena apa? Saat kita menghargai sampai itu bahwa walaupun kita mempunyai ajaran yang benar, mereka juga mempunyai ajaran yang benar. Jadi kita tuh nggak terlalu mengkukuhkan kalau jihad itu benar, mengkukuhkan kalau kita itu harus meneror orang lain. Kita harus apa ya? Menyukai orang lain sampai kita itu dirasa benar oleh agama kita sendiri, bukan kayak gitu saya menurutku. Tapi saat kita menghargai orang lain, saat kita mempelajari toleransi, bahwasanya itu, nah itu saat itu pun kita bakal akan mengurangi rasa radikal dari kita sendiri. Itu saya kalau menurutku. Nah, mungkin kalau menurutku ya mengenai radikal sendiri ya, sebenarnya radikal untuk menguranginya itu susah sih kalau menguranginya. Jadi mungkin dari aku sendiri pribadi kalau misal apa namanya kalau aku sendiri mungkin memilah informasinya itu sih Mas. Nah, informasi yang masuk itu mungkin bisa kalau dari aku sih biasanya itu kayak kalau ada informasi gini-gini itu mungkin bisa dikonsultasikan ke orang tua kayak gitu. Jadi orang tua itu kan lebih tahu sama orang tuanya nanti kan pasti tahu lah mana yang benar mana yang salah kayak gitu sih kalau dari aku sendiri itu sih soalnya aku sendiri juga gimana ya masih mungkin dari sini aku juga masih labil gitu loh jadi mungkin konsultasi sama orang yang lebih pengalaman itu perlu lah. Gak apa ini lanjut ya. Ini makin seru soalnya pembahasan ini. Enggak apa. Nah, ini kan kebanyakan teror yang terjadi, kebanyakan sikap-sikap radikal itu yang terjadi itu kadang dikaitkan sama agama. Apa-apa dikaitkan sama agama. Padahal sifat radikal itu bisa bahkan untuk orang yang tidak beragama pun itu kadang bisa bersifat radikal. Nah, itu gimana pandangan kalian? Setuju nggak tentang hal itu? Soalnya tiap kali ada teror, tiap kali ada satu kejadian ya, selalu dikaitkan sama agama gitu. Kayak kita kan di Indonesia nih sebenarnya kayak bagaimana di Papua dan segala macam itu kan sebenarnya tidak berlandasan agama tapi berlandasan sikap politik kan. Dan itu juga sikap radikal sebenarnya kan. Teror juga, terorisme kan ya teror dari kata teror kan. Nah, itu gimana menurut kalian?
Mungkin aku bisa mengungkapkan. Gini Bil, mungkin ada kata seru sih, ada pandangan seru sih Bil, terkait kenapa terorisme itu selalu mengatasnamakan agama dan selalu menyerang kaum yang beragama, ya kan? Soalnya gini Bil, dari awal terorisme itu sendiri, ya gimana ya, untuk aksi terorisme sendiri itu bukan hanya kita harus melukai orang lain, tapi gimana caranya si teror tersebut itu mendapatkan respect dari orang lain, ya kan? Soalnya saat terorisme terjadi, kemungkinan yang memang yang jadi korban ya satu di tempat itu, tapi yang mendapatkan respect itu bisa seluruh dunia, bisa merespek, bisa di wilayah lain pun bisa ikut merespek kejadian tersebut. Dan kenapa harus ada kata-kata agama untuk aksi teror? Nah, karena setiap yang kita lakukan itu untuk agama sendiri itu merupakan salah satu ajaran yang melekat dalam kita. Gimana kalau misalkan kewarganegaraan ya, dimana warganegaraan pun sekarang mulai redup. Kita sering dari warga Indonesia sendiri sering membanggakan dari negara lain, tapi untuk agama sendiri itu lebih dalam daripada sebuah kata bernegara. Jadi saat terjadi sebuah aksi terorisme dan itu menyerang agama lain, maka orang-orang di sekitar yang sama agama pun akan terangkat, dan itu semakin kayak membuat aksi terorisme itu semakin besar. Dan mau nggak mau terorisme itu yang dikatakan hanya melukai sebagian orang tapi direspon oleh seluruh dunia pun bisa merespon kan, direspon oleh seluruh dunia itu berhasil. Mereka itu nggak cuma untuk melukai tapi untuk mendapatkan respon gitu loh. Jadi untuk kenapa sering kayak aksi terorisme itu harus melukai orang lain dan korbannya pun antar umat beragama dan segala macam, perperangan antar aksi teror antar beragama dan segala macam, itu karena ya itu tadi, selain kita untuk selain di sisi lain ya, itu mungkin ada jangka pendek, ada jangka panjang untuk efeknya. Jangka pendeknya mungkin hancurnya tempat itu, dan itu ada terjadi korban luka-luka dan semacam, tapi efek jangka panjangnya itu mungkin ada stigma lain terhadap agama tersebut, membuat agama tersebut diginikan, dan itu mendapatkan respon dari negara lain kayak gitu. Jadi selainnya si pelaku terorisme itu melukai orang lain, tapi dia itu juga dapat respon dari orang lain. Nah, respon dari orang lain pun mungkin menurutku respon dari masyarakat lain itu diperlukan untuk aksi teror untuk terus berkembang. Dimana misalkan aksi terorisme itu terus berkembang dan itu dilihat orang lain, maka ajaran yang mereka bawakan itu lebih gampang untuk diterima dari orang lain. Maksudnya lebih gampang untuk terlihat. Dimana misalkan ajaran jihad atau segala macam itu lebih gampang terlihat daripada mereka yang cuma mengajarkan di bayang-bayang kayak melalui grup-grup kecil, melalui grup-grup mereka ajarannya kan nggak terlihat dan itu diikuti sebagian orang. Tapi kalau mereka melakukan aksi terorisme dan dilihat orang-orang lain, maka orang lain pun kayak kepo akan ajaran tersebut. Ya benar, gimana sih ajaran dia? Jadi itu lebih mudah untuk menyebarkan luaskan seperti itu sih menurutku. Dan itu pun keuntungan bagi mereka tentunya. Ini aku nangkep poin penting nih dari Ziki. Jadi sebenarnya aksi teror itu tidak hanya menyerang fisik korban yang di satu tempat itu juga ya. Tidak hanya menyerang di satu tempat itu saja gitu. Tapi menyerang orang yang di sekitarnya. Menyerang orang yang seluruh dunia, di mana mereka itu akan punya rasa takut yang sama gitu. Itu kan memang salah satu tujuan dari teror ya, ingin meneror, ingin memberikan rasa takut gitu, ingin menyatakan bahwa mereka itu eksis gitu, seperti itu kan Ziki? Iya benar-benar, mereka itu aksi teror itu bukan hanya sekedar untuk mengebom dan melukai orang lain, tapi emang untuk bisa sisi lain untuk menyebarluaskan ajaran mereka. Dan itu jika mereka melakukan aksi teror di suatu tempat dan itu
membuat orang lain itu menjadi kepo akan ajarannya. Gitu sih. Menurutku seperti itu sih. Ya. Kalau dari itu- Lukman gimana nih? Luk? Ya, gimana? Teror Ya, selalu biar dikaitkan sama agama, selalu kaitan sama agama. Padahal pada kenyataannya tidak melulu soal agama nih. kalau bahasannya tadi tentang radikal gitu di awal ya, dimana salah satunya itu dari akar permasalahan terorisme pemikirannya radikal. Sebenarnya kan ya itu seperti yang aku bilang tadi di awal, semua orang itu bisa berpikir radikal gitu, mau orang beragama, mau orang yang nggak percaya Tuhan, bisa berpikir radikal gitu. Dari situ aja udah pasti aksi teror itu yang diakarin dari pemikiran radikal yang belum tentu orang beragama, tentu juga aksi terornya belum tentu orang yang beragama semua gitu. Kita framingnya aja gitu di media yang kita lihat, aksi-aksi teror itu kebanyakan dari agama ke agama lain dan lain-lainnya gitu. Nah, mungkin gitu. Sebenarnya kebetulan aja orangnya radikal, kebetulan dia beragama. Kebetulan juga orangnya radikal, orangnya keras, terorisme gitu, teroris, kebetulan dia nggak punya agama. Kan sebenarnya kayak gitu kan. Jadi setelah kebetulan itu radikal, dia orangnya radikal, kebetulan agama, orang-orang maupun media bahkan memframing bahwa terorisme itu akarnya permasalahannya dari agama gitu. Ya, kalau dari Kukun gimana nih, Kun? Mungkin ya sebenarnya kalau dari menurutku itu untuk apa namanya terorisme itu sebenarnya itu bukan kenapa kok dikaitkan dari agama. Sebenarnya aku ini kayak konspirasi gitu Mas. Jadi mungkin dari situ ya sebenarnya mayoritas umat apa namanya di Indonesia itu umat beragama kayak gitu Mas. Kalau menurutku kenapa ini kok jadi apa, kenapa di sini kok pemberitaan kayak gitu kok di apa mengenai terorisme itu di apa namanya dikaitkan dengan agama. Menurutku itu dari situ itu ya poinnya itu kayak kita itu kan banyak mayoritas itu beragama, jadi mungkin dari situ sebenarnya ada celah, banyak celah buat kayak apa kayak memecah belah umat beragama itu, jadi makin untuk Indonesia ini makin kayak gitu loh, terpecah gitu loh Mas. Jadi mungkin dari apa namanya dari memecah agama itu tadi itu bisa memecah Indonesia gitu loh. Aku lebih menurutku kayak gitu sih Mas, untuk apa namanya untuk kenapa kok menyerang agama gitu loh. Soalnya agama di Indonesia ini kayak rawan gitu loh. Soalnya kebanyakan itu umat beragama, apalagi kebanyakan itu Islam kayak gitu. Jadi dari situ gampang untuk memecahnya. Ya, ini aku coba nyimpulin ya, sama tak mungkin tambahin kamu sama Bil. pendapatnya. Ya, mungkin dari aku kamu tambahin sendiri. sama pendapatku sendiri langsung nih. Jadi dari beberapa pemaparan dari teman-teman nih, aku nyimpulkan nih, seolah pada gak setuju semua di sini. Intinya semuanya itu pada gak setuju kalau misalkan terorisme, radikalisme itu kaitannya sama agama. Kalau misalkan kita kaitkan pada hal tersebut, ini malah jadi pembenaran bagi orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan gitu. Orang yang tidak percaya pada agama, itu malah jadi pembenaran bagi mereka orang ateis, bagi mereka orang agnostik gitu. Mereka itu kan berpikiran, ngapain sih aku ikut, ngapain aku harus bertuhan gitu. Bukannya Tuhan menjadi salah satu sebab gitu. Di kebanyakan kasus, jadi salah satu sebab pertumpahan darah gitu. Gimana apa? Ngapain aku harus beragama gitu. Padahal kan agama jadi salah satu penyebab perang dunia satu, perang dunia kedua kan salah satu sebabnya kan glory gospel, salah satu di persebaran agama. Perang salib juga karena agama. Bahkan mungkin nanti perang akhir zaman juga karena agama. Mereka tuh malah makin mengiyakan pendapatnya mereka sendiri. Mending aku tidak bertuhan, mending aku tidak beragama. Nah, sejatinya kita itu sebagai orang yang beragama itu memberi contoh, memberi sikap baik kepada mereka supaya mereka itu punya pandangan, oh ternyata orang beragama itu baik ya, oh ternyata orang yang punya Tuhan itu lebih tertata hidupnya, lebih terstruktur hidupnya, dia itu tidak hidup seenaknya, ada aturan di sana gitu kan. Kalau kita singgung di ayat itu, inna sholata tanha anil fasya wal munkar, sesungguhnya sholat itu mencegah keji dan mungkar. Keji itu perbuatan buruk menurut Tuhan,
Sedangkan mungkar itu perbuatan buruk menurut manusia gitu. Jadi seharusnya kalau kita sudah sholat itu tidak hanya sholat mengerjakan seperti itu, tapi di kehidupan sehari-hari pun kita itu juga harus sholat gitu. Harus tahu kalau harus berakhlak dan segala macam. Bahkan kalau aku ngutip dari pernyataan Sabdo Palon ini abdinya Brawijaya gitu. Dia itu bilang di masa depan, agama di masa depan itu adalah agama Buddha. Nah, Sujiwo Tejo itu menafsirkan yang dimaksud Buddha itu adalah budi pekerti. Jadi orang nanti di masa yang akan datang, di masa depan itu tidak peduli gitu. Kita ini Islam, kita ini Kristen, kita ini kaum Hucu atau agama lain, yang mereka perlihatkan itu bagaimana sikap kita gitu. Nah, harusnya kita sebagai orang yang beragama harus memberi contoh yang baik gitu. Di agamaku ada aturan, di agamaku gak bisa sembarangan. Di agamaku udah diatur bagaimana hablum minan nas, hablum minallah, sama hablum minal alam gitu. Bagaimana aku bertindak kepada manusia, bagaimana aku bertindak kepada alam. Jadi supaya mereka-mereka yang tidak percaya pada Tuhan, mereka tidak percaya pada agama itu bukan malah yakin gitu, tapi oh ternyata si Ziki nih karena dia Islam, dia itu rajin sholat, dia itu jadi orang jujur, dia itu jadi teladan lah. Mungkin aku bisa ikut Ziki lah segala macam. Itu seyogyanya harus seperti itu sih. Cuman ya memang karena framing media juga ya. Juga mungkin benar kata Kukun supaya ingin memecah belah. Memang ada apa ya? Ada udang di balik batu ya istilahnya. Ada keinginan di balik itu semua. Jadi, teror ini sengaja diciptakan, teror ini sengaja dimunculkan supaya orang itu ya terpecah belah, supaya orang terteror, merasa takut dan segala macam, supaya orang yang tidak percaya sama Tuhan sama agama itu makin yakin sama keyakinannya gitu. Padahal hal itu kan salah. Kalau dari aku gitu sih. Jadi salah besar kalau misalkan terorisme, radikalisme itu dikaitkan sama agama. Memang benar ada beberapa terorisme, ada beberapa radikalisme itu yang berdasarkan pada agama. Itu sebenarnya yang salah bukan agamanya, tapi respon orangnya tersebut gitu. Agama gak ada yang salah gitu. Agama menurut penganutnya masing-masing itu benar gitu. Islam menurutku ya benar. Kristen yang menurut orang Kristen yang benar gitu. Dan sama-sama mengajarkan perdamaian gitu. Cuman mungkin responnya gitu, respon dari manusianya sendiri yang membuatnya jadi salah. Ya, itu sih kalau dari aku. Nah, oke. Mungkin untuk kita sendiri kan nggak bisa ya tadi nggak bisa menutup mata kalau emang di ajaran radikal itu nggak ada di sekitar kita. Terus dari kalian sendiri gimana sih misalkan di sekitar kalian itu ada ajaran radikal dan itu bagaimana caranya untuk mengurangi ajaran radikal sendiri? Mungkin kalian punya pendapat untuk dari gimana ya saling untuk memproteksi diri lah satu sama lain, gimana caranya untuk setidaknya kita itu misalkan ada ajaran radikal kita nggak terpapar secara langsung, gimana caranya dari kalian sendiri mungkin ada satu tips-tips khusus atau gimana untuk mengurangi rasa radikal. Soalnya di mahasiswa sendiri kan rawan banget nih untuk terpapar. Mungkin dari teman-teman yang lain, dari Lukman. Sebelum aku jawab gitu ya, aku mau coba samain dulu sudut pandang pengertian kita gitu. Sebenarnya pemikiran yang radikal yang kita pahami bareng-bareng ini kayak gimana dulu gitu. Nah, kalau dari aku sih pemahaman radikal itu ya pemahaman suatu konsep atau ajaran yang itu emang dia benarkan, tapi dia tidak mau tidak mau menerima ajaran lain dan itu sampai membuat orang lain itu harus ikut dari ajarannya. Itu sih dari aku. Kalau kayak gitu pengertiannya apa bedanya sama fanatis? Mungkin kalau fanatis sendiri itu kayak apa ya? Dia tuh kayak terlalu heroik gitu loh, terlalu bukan terlalu semangat ya, tapi terlalu heroik
kayak eh, fanatis, fan kayak iya itu iya mengiya iya tapi ya cuma sekedar iya gitu loh. Tapi kalau emang radikal itu ya dari dia sendiri mempunyai ajaran atau pandangan terus itu nggak mau apa ya nggak menerima ajaran lain dan itu menyebarkan luaskan gitu loh. Menurut yang lain mungkin gimana? Radikal tuh sebenarnya yang kita bahas dari tadi, radikal itu apa sih sebenarnya radikal itu? Aku mau jawab. Mungkin menurutku radikal yang aku cari ya, sebenarnya menurut definisinya sendiri itu radikal itu mendalam kayak gitu. Jadi mungkin sebenarnya radikal itu bukan hal yang buruk kayak gitu. Sebenarnya ada radikal yang baik, ada radikal yang buruk. Nah, mungkin mendalam di sini maksudnya itu kayak memperdalami suatu kayak tadi ajaran gitu. Cuman untuk radikal-radikal yang dikenal masyarakat itu sebenarnya itu radikal yang buruk. Nanti kayak ajaran yang ngeboman sendirilah, mungkin ajaran yang jihad-jihad kayak gitulah, yang jelek-jelek itu yang mungkin yang lebih dikenal. Tapi sebenarnya radikal itu gak sepenuhnya jelek kayak gitu mas, kalau menurut radikal itu. Nah, Bil, senyum-senyum aja, Bil. Apa Bil radikal, Bil? Iya, kalau dari aku ya, ini bukan kalau aku dari masyarakat itu, masyarakat tuh mendefinisikan radikal itu too hard gitu, terlalu keras gitu. Jadi terlalu keras pada apapun, over gitu. Entah di pola pikir, entah di sikap, itu radikal. Kalau masyarakat mendefinisikan seperti itu. Nah, gimana nih Man? Ada kesimpulan nggak dari apa yang kita sampaikan? Menurut kamu sendiri dah, kamu dan kesimpulannya. Sambil masuk ke pertanyaanmu tadi ya. Tapi sebenarnya kan pemahaman radikal ini awalnya itu dulu, yaitu kataku pun tadi redix gitu ya, berakal. Kita mahasiswa juga kalau belajar dan lain-lain ya kita harus redix gitu, sifatnya itu radikal. Kalau mau pelajari sesuatu ya harus dalam, entah itu mata kuliah dan lain-lain. Tapi mungkin yang kita fokuskan di pembahasan ini itu radikal yang pemikirannya itu langkah selanjutnya itu sampai ke aksi teror gitu. Nah, untuk menyikapi hal-hal tersebut, ya itu tadi kan kalau di awal saya selalu bilang kalau misal saya ini misal ada pemikiran yang berbeda dan menurut saya itu terlalu jauh dengan teman saya orangnya langsung datang ke orangnya gitu, langsung berdiskusi gitu, langsung menanyakan apa bagaimana pandangan dia, bagaimana bagusnya dan lain-lain kan. Terus ya itu, jangan biarkan ada orang yang kata Nabil tadi konservatif, tertutup. Kalau misal ada orang yang tertutup seperti itu, PR kita bagaimana kita mendekatkan kita ke dia untuk saling berdiskusi akhirnya ujungnya. Nah, jangan sampai malah kan sekarang kasusnya ketika ada orang yang kita kira radikal negatif kalau kata Popon ya kan ada yang positif, kita kira radikal negatif, kita malah jauhin gitu, kita malah jaga jarak gitu sama dia, tanpa tahu sebenarnya bagaimana pemikiran dia gitu. Jadi ada PR juga dari kita untuk sebenarnya pertama yang tadi saya sampaikan, kita harus punya argumentatif dulu yang kuat gitu. Argumen kita yang kuat seperti apa, dasar kita yang kuat seperti apa, yang pasti dasar-dasar yang ada di diri kita kan ditumbuhkan dari lingkungan keluarga tentunya, dari lingkungan pertemanan, dari lingkungan organisasi. Nah, dari lingkungan-lingkungan yang kita ada itu dengan modal-modal seperti itu, argumen kita harus sudah kuat. Jadi ketika ada informasi, ajaran yang baru atau bahkan sesat, kita udah punya perisai gitu di dalam diri kita. Nah, nyambung lagi ke sifat kritis. Sifat kritis itu akan sangat berguna ketika kita mendapatkan informasi-informasi yang sebenarnya masih kurang jelas gitu, dimana informasi itu bisa mengakibatkan kita akhirnya terjatuh ke dalam ruang kesesatan gitu. Nah, dari diri kita silahkan siapkan dulu argumentatif yang bagus, perisai yang kuat, dengan lingkungan-lingkungan yang tentu berdiskusi dengan keluarga, lingkungan teman, lingkungan organisasi. Nah, maka dari itu ketika ada ajaran-ajaran baru yang masuk ke kita akan lebih kritis, memikirkan hal-hal yang selanjutnya seperti apa, tidak langsung merespon dengan cepat, tidak langsung ikut-ikutan aja gitu ya. Terus untuk teman-teman kita yang bersifat radikal negatif gitu kalau kata Gupun, ya itu kita dekatkan lah, kita ajak ngobrol, kita
coba berteman dengan dia, terus dekat juga bukan cuma ingin berdiskusi tentang permasalahannya gitu, kita benar-benar berteman dengan dia, coba bikin dia nyaman dengan kita, bersikap baik dengan orang tersebut agar seperti kata Nabil tadi, kita sebagai contoh yang baik. Jadi mereka bilang, lah kita ini beda pendapat tapi ternyata lebih baik dia daripada saya gitu. Siap. Kita jadikan contoh lebih baik, mungkin akhirnya ketika kita dekatkan diri dengan mereka dengan perisai yang sudah kuat ya, jangan sampai perisai kita nggak kuat, argumen nggak kuat, malah kita ikut mereka gitu. Jadi harus dibekali dulu diri kitanya, dekatkan, ajak ngobrol lah, deketin, temenin. Siapa tahu gitu akhirnya mereka ya lulus juga gitu, entah itu pemikirannya ataupun hatinya. Soalnya nggak akan cukup dari kita hanya untuk mendebat pemikiran-pemikiran orang radikal. Siapa tahu ternyata argumen mereka lebih kuat, malah kita yang kalah. Jadi pelan-pelan aja deketin, temenin, jangan sampai kita jauhin dan mereka malah merasa makin tertutup dan mereka merasa argumen mereka benar sendiri karena nggak ada yang bantah, dan mereka bisa melakukan sampai ke aksi kekerasan maupun teror. Oke, mungkin itu dari Lukman ya. Dari Nabil sendiri, mungkin kalau dari Nabil emang gimana sih cara mengurangi, setidaknya mengurangi dah rasa radikal itu kan, untuk terpapar ke masyarakat. Ya, ini kan outnya nanti ke terorisme ya, dari radikal ke terorisme. Radikal yang dimaksud ini bukan radikal bagus yang disampaikan oleh Kukun tadi. Kalau itu malah harus kita miliki. Nah, kalau dari aku sendiri ya mungkin sama sih dengan Lukman. Ya kita harus membuka ruang informasi sebesar-besarnya gitu. Jadi kita mendapat informasi seperti ini nih, kemudian kita menginterpretasi, kita menafsirkan, oh menurutku nih seperti ini gitu. Nah coba kita tanya kepada orang lain, yang bahkan mungkin kalau bisa cari orang yang berbeda pandangan dari kita gitu. Yang pertama tugasnya untuk misalkan punya kita yang benar, itu malah meyakinkan kita kalau punya kita benar. Kalau misalkan kita salah, kita itu cepat-cepat dikoreksi gitu sama pendapat dari orang lain tersebut. Nah, terus kalau aku boleh ngutip juga nih sama salah satu peraih Nobel di India itu, teroris itu bisa kita atasi dengan tembakan, tapi terorisme pola pikirnya itu bisa kita atasi dengan pendidikan. Nah, jadi di situ jelas nih sebagai pencegahan awal sebelum masuk ke sana itu ya dari pendidikan terlebih dahulu, dari bagaimana informasi, dari bagaimana lingkungan. Nah, terus misalkan karena ya sama seperti Lukman lagi ya, karena ini menjadi PR kita bersama, kalau misalkan kita mendapati ada orang yang sepertinya mengarah ke sana, ada orang yang pola pikirnya konservatif, itu gimana sih cara kita? Nah, kalau aku sih ya kalau misalkan dia itu terlalu keras pada dirinya sendiri, kayak misalkan tidak mau menerima pandangan orang lain, yo salah satu cara kita ya jangan heart to heart. Dia keras, kita juga malah keras juga, itu malah gak bakal ketemu gitu. Kalau dia itu kekeh sama pendapatnya, terus kita juga kekeh sama pendapat kita, ya gak bakal ketemu di sana gitu. Nah, alangkah lebih baiknya kalau heart to heart, dari hati ke hati gitu. Jadi misal dia punya argumen sesuatu, nah tapi kita ini kalau kita bantah langsung pakai argumen, sepertinya tidak bisa nih, sepertinya dia itu bakal makin nyelenong nih ya, makanya kita pakai pendekatan lain. Kita bisa tanya kesehariannya, gimana kamu udah makan apa belum. Nah dari situ kan salah satu cara untuk menyamakan frekuensi terlebih dahulu, tapi itu boleh kita masuk ke argumentasi. Jadi sebelum heart to heart, kita harus heart to heart. Sebelum keras ketemu keras, kita harus hati ketemu hati dulu, biar yang keras itu jadi lunak gitu. Ya kalau dari aku seperti itu. Mungkin waktunya udah gak kerasa ya, udah 1 jam lebih kita ngobrol mengenai isu yang tadi menurutku kayak menarik gitu Mas. Jadi mungkin dari obrolan tadi itu bisa disimpulkan bahwa sebenarnya ya kuliah online sama mengenai online sama offline itu ada kelebihan sama kekurangannya. Mungkin dari kekurangannya itu mungkin di organisasi itu koordinasinya dari online itu kurang gitu. Tapi
eh, di samping itu sebenarnya kita juga perlu kayak online gitu karena kita juga udah masuk ke industri 4.0 yang notabene kita sudah semua itu serba online kayak gitu. Terus mengenai sifat kritisnya mahasiswa waktu online kan ya. Sebenarnya sifat kritis mahasiswa waktu online itu untuk meningkatkannya itu nanti kita bisa dari apa namanya? Uh, dari berdiskusi kayak gitu. Dari offline tuh kayak mungkin lebih lebih untuk online ini untuk sifat kritisnya itu lebih berkurang kayak gitu kalau dari mahasiswa sendiri karena kita juga kurang berdiskusi juga nanti kalau online itu masih terdapat miskom kayak gitu. Nah, terus untuk sifat kritis yang salah tadi ya, yang sudah menjurus ke apa namanya terorisme tadi ya, sifat atau sifat radikal yang buruk. Nah, kayak gitu itu sebenarnya itu mungkin dari faktor utamanya itu dari diri sendiri, tapi juga faktor orang lain itu juga berpengaruh. Misal untuk diri sendiri kita itu meningkatkan kayak tadi kata Mas Lukman sendiri, kita meningkatkan perisai yang kuat. Gitu. Terus juga sering-sering berdiskusi dengan keluarga. Terus kalau ada informasi yang masuk itu lebih kritis lagi, jadi jangan mengambil informasi secara setengah-setengah. Kayak gitu. Terus untuk dari faktor luarnya, kalau misal terdapat teman yang kayak tertutup kayak gitu-gitu dirangkul. Jadi kita benar kata Mas Nabil tadi harus heart to heart, jangan heart to heart. Jadi kalau ya keras ya gak usah dikerasin kayak gitu. Mungkin itu saja ya obrolan kita kali ini. Mungkin bisa banget nih disambung di lain kesempatan kalau memang bisa ya. Terima kasih Mas Lukman, terima kasih Mas Nabil sudah meluangkan waktunya untuk ngobrolin isu-isu panas tadi ya. Oke, thank you semuanya. See you di podcast selanjutnya. Dadah.